Selamat siang rekan-rekan semuanya. Nama saya Nur Arifin Akbar. Di sini saya akan men-share teknologi mengenai blockchain. Nah, di sini rekan-rekan mungkin familiar atau pernah mendengar dengan namanya blockchain. Jadi blockchain itu apa sih sebenarnya? Apakah itu Bitcoin, apakah itu Ethereum, ataukah itu Doge atau apapun itu namanya lah gitu, cryptocurrency. Nah, di sini saya akan meluruskan bahwasanya teknologi-teknologi yang mungkin teman-teman rekan semua tahu bahwasanya blockchain itu tidak hanya sekedar cryptocurrency. Jadi nggak hanya sekedar Doge, tidak hanya sekedar Bitcoin atau apapun itu. Nah, cryptocurrency ini adalah salah satu produk yang dibangun berdasarkan blockchain. Jadi, untuk lebih jelasnya kita lihat slide selanjutnya. Bahwasanya blockchain itu adalah teknologi berupa distributed ledger. Distributed ledger itu bagaimana? Distributed itu ibarat kata kayak database. Jadi database itu gimana sih? Ibarat kata kalau kita mempunyai absensi lah, katakanlah tabel absensi nomor urut 1 sampai 20. Nah, di situ kemudian nomor 1 sampai 5 itu disimpan di not A, 5 sampai 10 di not B, dan 10 sampai 15 di not C, dan seterusnya di not D, seperti itu. Jadi kalau rekan-rekan pernah mendengar apa yang dinamakan oleh torrent dan segala macam, ya kurang lebihnya teknologi blockchain itu ya seperti itu. Jadi penyimpanan tapi hanya di ledgernya terdistribusi seperti itu. Nah, sekarang kita melihat histori dari blockchain itu sendiri. Di mana histori dari blockchain ini sendiri itu mungkin yang rekan-rekan tahu blockchain itu hanya sekedar Bitcoin ya di sini. Nah, jadi pada mulanya development story blockchain itu memiliki key berupa namanya kriptografi di sini. Kriptografi, kemudian disusun dengan namanya Merkle tree, kemudian ada namanya algoritma yang mendukung namanya konsensus di situ. Nah, di sini Bitcoin bukanlah yang pertama yang dipropos untuk cryptocurrency. Yang pertama ada namanya Hashcash tahun 2022, di mana first generation of proof of work. Kemudian pada tahun 2008 Satoshi Nakamoto dia mempublish paper berupa Bitcoin yang dia akan menjadi role model untuk blockchain pada saat ini. Nah, di sini blockchain komponen ada apa aja sih? Blockchain komponen itu ada namanya node, di mana node itu adalah bisa berupa server komputer atau itu, kemudian dia akan melakukan transaksi di mana setiap blockchain itu terdiri atas blok-blok set blok, yang dimana set blok itu akan muncul baru ketika dia melalui proses namanya validation. Di sini kalau yang lebih terkenal adalah miner sini. Nah, di miner itu sendiri apakah dia sebagai miner ataupun sebagai staker, kita akan membahas di slide berikutnya, di mana miner dan staker ini adalah bergantung kepada namanya konsensus. Nah, bagaimana sih cara komponen yang bekerja? Jadi ketika blockchain itu dia merequest transaksi gitu kan, merequest transaksi, dia akan membuat namanya blok. Oke, ketika dia bloknya itu, kemudian ketika ada transaksi ataupun perubahan data ataupun penginsertan data pada blockchain sendiri, dia akan mengirim ke peer-peers yang lain apakah blockchain itu benar-benar valid atau enggak. Dan ketika sudah divalidasi oleh sebuah node, kemudian dia mencapai namanya transaction finality di situ. Nah, dari finality itu sendiri, kemudian blok itu akan ditambah ke Ethereum blockchain, kemudian update itu terjadi ketika semua blok atau semua konsensus yang berbasis itu mengiyakan transaksinya, sehingga transaksi itu complete seperti itu. Nah, di sini kita mendengar namanya konsensus. Konsensus itu apa sih? Konsensus itu adalah sebuah set dalam algoritma bagaimana transaksi dalam Bitcoin itu ataupun dalam blockchain itu bekerja di situ. Ada yang terkenal namanya, yang pertama adalah proof of work, yang kedua namanya proof of stake. Nah, kalau di proof of work ini dia menggunakan semacam computational power di situ, di mana itu sangat berenergi. Nah, bedanya dengan proof of stake adalah kalau proof of stake ketika reward dalam sebuah transaksi itu akan dibagi berdasarkan kepemilikan token yang berada dalam sebuah
sebuah transaksi itu sebuah node atau sebuah jaringan yang tersusun atas atas global seperti itu. Nah, sekarang kita melihat kepada blockchain network. Jadi di mana blockchain network itu sendiri ada terdiri dari dua. Yang pertama adalah public, yang kedua adalah private. Sebenarnya itu tidak masalah gitu kan, apakah itu mau permission atau permissionless di situ. Nah, kebanyakan di sini adalah generalisasi bahwasanya public itu kebanyakan permissionless gitu kan, private itu kebanyakan permission. Sebenarnya itu tidak masalah. Tapi di sini kita akan menjelaskan bahwasanya kalau private blockchain network itu adalah jaringan network yang dibikin tapi tidak dipublish di internet seperti itu. Nah, contohnya kayak Ledger, Fabric yang itu kebanyakan dia digunakan di dalam organisasi tertentu seperti itu. Nah, kalau yang kita kenal dalam network jaringan yang luas itu namanya public blockchain. Public blockchain itu tipenya permissionless sehingga siapapun bisa connect, siapapun bisa bikin aplikasi ataupun bertransaksi dalam blockchain sendiri. Contohnya seperti Ethereum atau satu lagi Solana atau apapun itu, Solana, Ethereum, terus kemudian ada namanya Polkadot segala macam. Dan apakah Ethereum itu bisa dibikin private? Ya bisa juga seperti itu, tergantung kebutuhan. Oke, mungkin demikian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan slide ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.